Kita semua kan tahu ya, sistem yang kita buat, diri kita sendiri juga ya nggak ada yang sempurna lah. Tapi kok rasanya kita sering banget gitu berfantasi soal kesempurnaan, soal nggak bisa salah sama sekali. Nah, kali ini kita mau bahas mendalam nih dari sumber yang Anda bawa, khususnya bab 4 ya, soal fantasi infalibilitas ini dan pentingnya mekanisme koreksi. Jadi misi kita bareng-bareng nih, coba ngertiin kenapa sih kok susah banget ngakuin salah dan belajar dari situ, baik buat kita pribadi maupun institusi gitu ya. Terus apa pelajarannya dari sejarah? Sumber Anda ini kan langsung nunjukin bedanya sistem yang mekanisme koreksinya lemah sama yang kuat. Coba kita bedah deh. Iya, betul. Kontrasnya kelihatan jelas banget di sumber itu. Contohnya perbandingan antara katakanlah institusi historis kayak gereja Katolik sama cara kerja sains modern gitu kan. Gereja misalnya dengan doktrin infalibilitas Paus soal ajaran, itu kan punya sejarah panjang mempertahankan kebenaran yang udah ada. Kalaupun ada ya, permintaan maaf soal masa lalu, fokusnya sering ke individu, bukan ke kemungkinan ada celah di sistem atau ajarannya sendiri. Nah, ini nunjukin mekanisme koreksi internalnya relatif terbatas ya buat fondasinya. Wah, menarik banget. Berarti sains justru kebalikannya ya. Ada semacam dorongan buat nyari salahnya di mana gitu dalam pemahaman kita sekarang. Tepat sekali. Prinsip dasar di sains modern kan, publikasikan atau lenyap gitu. Kemajuan itu justru lahir dari proses nemuin kelemahan di teori yang ada, atau nemuin hal baru yang, wah ini belum bisa dijelasin nih. Sumber Anda kasih contoh, gimana disiplin ke psikiatri gitu ya, secara terbuka ngakuin bias institusional masa lalu. Contohnya soal pandangan keliru ke homoseksualitas tahun 52 dulu. Itu nggak lagi dilihat cuma salahnya beberapa orang, tapi cerminan bias institusi waktu itu. Pengakuan gini kan penting ya, biar lebih hati-hati ke depannya. Oke, jadi ada beda mendasar ya cara institusi mandang dan ngerespon kemungkinan salah. Tapi apa sih bahayanya kalau mekanisme koreksi itu katakanlah lemah atau nggak jalan? Sumber Anda kasih contoh yang lumayan gelap ya dari sejarah Eropa. Betul. Contoh ekstrim yang diangkat itu soal perburuan penyihir di awal era modern Eropa. Ada buku namanya Malleus Maleficarum, Palu Para Penyihir. Itu isinya panduan buat ngenalin dan ngehukum penyihir. Malah jadi bestseller. Padahal, ya isinya dianggap ngaco sama sebagian orang terpelajar waktu itu. Ironisnya, gara-gara mesin cetak, buku ini nyebarnya jauh lebih cepat dan luas daripada karya penting kayak Kopernikus soal revolusi benda langit yang ngubah cara kita lihat alam semesta. Waduh, susah dibayangin ya. Jadi sensasi sama rasa takut itu lebih nular gitu ya daripada temuan ilmiah penting. Terus orang yang coba ngelawan narasi salah itu malah kena getahnya. Bahaya banget dong. Persis. Ada kasus Guillaume Edelin, ini doktor teologi yang dikutip di sumber. Dia coba lawan kepercayaan soal sihir itu nyata, malah dituduh jadi penyihir, disiksa sampai ngaku, terus dipenjara seumur hidup. Ini nunjukin betapa bahayanya kalau fantasi atau info salah didukung sama ketakutan massa dan mekanisme koreksinya gagal. Teknologi kayak mesin cetak dalam konteks ini malah mempercepat nyebarnya kebohongan. Gitu. Ini rasanya relevan banget sama kondisi sekarang ya. Apalagi kalau kita ngomongin demokrasi sama arus informasi. Gimana sumber ini nyambungin pelajaran sejarah ini ke demokrasi? Ya, menurut pandangan di sumber Anda, fondasi demokrasi itu idealnya justru pengakuan kalau semua pihak itu bisa salah, termasuk pemerintah yang lagi berkuasa, bahkan mayoritas pemilih. Nah, karena potensi salah ini, demokrasi itu butuh banget mekanisme koreksi diri yang kuat dan independen. Kayak pengadilan yang bebas atau lembaga ilmiah yang kredibel. Institusi ini tugasnya kayak jadi penjaga kebenaran gitu. Bahkan pas kebenaran itu nggak populer atau lawan arus mayoritas. Contohnya yang disinggung soal perdebatan invasi Irak 2003. Meskipun banyak dukungan publik dan politik berdasarkan klaim tertentu, idealnya mekanisme koreksi kayak pers investigatif atau penyelidikan independen itu bisa ngungkap fakta sebenarnya. Tapi mekanisme koreksi independen kayak gitu sering jadi sasaran serangan kan? Sumber Anda nyinggung ini juga. Pasti. Fenomena kayak populisme, misalnya, sering banget curiga sama institusi independen, pengadilan, media, lembaga ilmiah yang dianggap elitis nih, atau ngehalangin kehendak rakyat yang sebenarnya. Nyerang kredibilitas institusi-institusi ini ya cara efektif buat ngelemahin mekanisme koreksi diri dalam sistem demokrasi.
Oke. Kalau gitu gimana kita seharusnya ngelihat informasi itu sendiri? Dia netral atau gimana? Pandangan Harari yang dikutip di sumber ini lumayan provokatif sih. Dia bilang, informasi itu pada dasarnya nggak punya hubungan hakiki sama kebenaran. Salah, bohong, fiksi, fantasi. Itu semua ya informasi juga. Kekuatan informasi itu bukan cuma buat nunjukin realitas, tapi juga buat nyiptain realitas baru. Dengan nyambungin macam-macam hal, mau itu jodohin orang lewat horoskop, kumpulin pemilih lewat propaganda, atau gerakin tentara pakai lagu Mars. Informasi itu ngebentuk formasi sosial gitu. Oke, jadi perjuangan buat ngakuin dan benerin kesalahan ini udah kayak benang merah ya dalam sejarah manusia. Sekarang kita dihadapkan sama AI nih, teknologi yang katanya dirancang buat belajar dan ya secara teori bisa ngoreksi diri sendiri. Apa ini berarti masalah fantasi infalibilitas ini udah selesai? Wah, kayaknya nggak sesederhana itu ya. AI memang punya kapasitas belajar yang, luar biasa. Tapi, dia kan belajarnya dari data yang kita kasih atau dari interaksinya di dunia digital. Artinya, dia bisa aja mewarisi, bahkan mungkin memperkuat bias-bias yang udah ada di data itu, atau bias yang muncul dari pola interaksi kita sendiri. Contoh gampangnya, algoritma medsos yang belajar kalau konten sensasional atau provokatif itu lebih narik perhatian, ya dia bakal terus nyodorin yang kayak gitu. Kayak AI ini benar-benar punya mekanisme koreksi diri yang tangguh dan adil. Apalagi potensi dampak kesalahan AI bisa jauh lebih gede dan cepat nyebarnya dibanding kesalahan manusia dulu. Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng nih.